Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dinda Permeswari Putri Andayu dari kelas 10 IPA 4, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Kristano Karel Abdan-Q, kelas X IPA 4, absen 2. Perkenalkan, nama saya Gede Fristan Tusila di Pranata, nomor absen 4, kelas 10 IPA 4. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDU Karmelia Putri, nomor absen 17 dari kelas 10 IPA 4. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadira Ratna Dwi Toimala, nomor absen 18, kelas 10 IPA 4. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Keno Dutri Putra, nomor 119, kelas 10 IPA 4. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sintiari, kelas 10 IPA 4, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Kerajaan Perla. Kondisi geografis. Kerajaan Perla terletak di Sumatera bagian utara. Tepatnya pada saat ini, wilayah tersebut merupakan wilayah administratif Kecamatan Peruwela, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Secara geografis, Kerajaan Perla langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Kondisi tersebut mendorong Kerajaan Perla menjadi pusat perdagangan maritim. Kehidupan politik. Kerajaan Perla didirikan oleh Syekh Maulana Abdul Aziz Shah yang bergelar sebagai Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah pada 840. Aliran Syah diperkirakan masuk ke wilayah Indonesia, terutama wilayah kekuasaan Kerajaan Perla melalui perdagangan Arab Gujarat dan Persia. Masa pemerintahan Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah berakhir pada 846. Selanjutnya pemerintahan digantikan oleh Sultan Alauddin Syekh Maulana Abbasiyah pada 888 sampai 913. Aliran Sunni berkembang di Kerajaan Perla. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Perla terletak di pesisir Pulau Sumatera. Masyarakat Perla juga menjalani pusat perdagangan dari berbagai bangsa, yaitu Arab, Persia, dan India. Sektor pertanian dan perkebunan Kerajaan Perla menghasilkan komoditas padi, kelapa, dan palawija. Dan sektor perhutanan Kerajaan Perla menghasilkan kayu yang sangat berkualitas untuk pembuatan perahu dan bahan bangunan. Kehidupan agama. Kerajaan Perla menganut aliran Syah dan aliran Sunni. Bagian Kerajaan Perla pesisir Syah dan bagian Kerajaan Perla pendalaman aliran Sunni. Akan tetapi, pada 988 Masehi, Sultan Makmum Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat pada 986 sampai 1023 berhasil menyatukan kembali Kerajaan Perla. Kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Muslim yang berada di Kerajaan Perla kini hidup berdampingan dengan masyarakat yang masih menganut agama Hindu-Buddha. Sebagai masyarakat Muslim pertama di Indonesia, kemajuan budaya Kerajaan Perla ditandai sebagai keberadaan karya sastra bercorak Islam. Hari ini saya akan mempresentasikan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama yaitu letak geografis. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Cok Saumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai ini tak dapat dipisahkan dari pelayaran dan perdagangan internasional. Selain itu, Kerajaan Samudra Pasai ini tak dapat dipisahkan dari dua sungai besar, yaitu Sungai Pausangan dan juga Sungai Pasai. Yang kedua yaitu ada kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai ini dipimpin oleh Marasilu atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1285 sampai 1297.
Kerajaan ini mulai berkembang menjadi kerajaan maritim dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Perlak. Hingga akhirnya ia menikah dengan Ganggang Sari, yaitu putri dari kerajaan Perlak. Pada tahun 1297 sampai 1326, Sultan Malik Azhar ini memimpin kerajaan Samudra Pasai. Pada masa inilah kerajaan Samudra Pasai ini mulai bersatu dengan kerajaan Perlak. Selang berjalannya waktu dari tahun ke tahun, kerajaan Samudra Pasai ini diserang oleh kerajaan Majapahit, yang akhirnya membuat kerajaan Majapahit ini akhirnya menguasai kerajaan Samudra Pasai. Lalu akhirnya kerajaan Samudra Pasai ini dapat lepas dari kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Sultan Zain Abidin Malik Az-Zahir. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi. Dengan adanya letak geografis yang berada di pesisir, mengembangkan perekonomian yang berbasis perdagangan laut, sehingga banyak pedagang asing yang datang dari Jawa, India, Timur Tengah maupun Tiongkok singgah di pelabuhan Pasai. Komoditasnya yaitu terdiri dari lada, kapur barus, sutra, dan juga emas. Dan agar mempermudahkan bertransaksi, pemerintah kerajaan Samudra Pasai ini mengeluarkan mata uang resmi, yaitu mata uang emas yang dinamakan dengan Daurauham atau dirham. Kemudian ada kehidupan agama. Sebagian besar masyarakat Samudra Pasai ini memeluk Islam dan mazhab Syafi'i, dan juga mendirikan masjid untuk para petani dan mengirimkan para ulamanya berdakwah di Jawa. Selanjutnya yang terakhir ada kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat kerajaan selanjutnya yaitu kehidupan sosial dan budaya. Dalam bidang sosial budaya ini dapat dilihat kerajaan Samudra Pasai ini dalam kehidupan sosial budaya ini diatur oleh hukum Islam yang membuat kemiripan dengan masyarakat Aceh dan juga Arab, sehingga dijuluki sebagai Serambi Mekah. Dan kalau dilihat dari bidang budayanya, dapat dilihat dari nisan makam Raja Samudra Pasai yang dihiasi syair-syair bernuansa Islam. Salah satunya yaitu nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Aceh Darussalam. Letak geografis Kerajaan Aceh Darussalam terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan bagian paling utara dan paling barat dari Kepulauan Nusantara. Di sebelah barat terbentang Samudra Hindia, sebelah timur dan utara terbentang Selat Malaka. Kehidupan politik. Setelah Kerajaan Aceh berhasil meloloskan diri dari Kerajaan Pendir, raja-raja yang memerintah Kerajaan Aceh antara lain Sultan Ali Mukhayat Shah pada tahun 1514 sampai 1528, Sultan Salahuddin pada tahun 1528 sampai tahun 1537, Sultan Alauddin Riayat Shah
pada tahun 1537 sampai 1568, Sultan Iskandar Muda pada tahun 167 sampai tahun 1636, Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 sampai tahun 1641. Kegiatan ekonomi. Kegiatan kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh bertumpu pada pelayaran dan perdagangan. Komoditas yang diperdagangkan Kerajaan Aceh antara lain lada, kapur, minyak bumi, emas, dan menyan. Kehidupan agama. Kerajaan Islam di Riau terletak di pantai timur Sumatera bagian utara berdekatan dengan Selat Malaka. Politik. Sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia, yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di sisi timur Semenanjung Malaya. Ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Siak bertumpu pada sektor perdagangan, padi, madu, emas, timah, dan kapur barus. Kehidupan agama. Pada masa awal Kesultanan Melayu Malaka, Riau menjadi pusat agama Islam. Penyebaran agama Islam di Siak menjadikan kawasan ini sebagai tempat penyebar dakwah Islam. Sosial budaya. Pada masa pemerintahan Sultan Asyahidif Syarif Tasim Abdul Jalil mendirikan Madrasah Taufikiyah dan Al-Hasimiyah untuk anak laki-laki. Ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Jambi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang letak geografisnya. Letaknya yang strategis menghantarkan kerajaan tinggi ke puncak kejayaannya. Contohnya, Sungai Batanghari yang mengalir ke Seri Malaka menjadi pusat perdagangan ke sungai sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik. Didirikan oleh Datuk Paduka Berhala yang merupakan orang Turki terdampar di Pulau Berhala. Lalu menikah dengan Putri Minang, Masa, lalu melahirkan anak yang kelak menjadi Raja Kerajaan Jambi. VOC datang pada pemerintahan Sultan Abdul Qahar yang menyebabkan tidak stabilnya keadaan politik saat itu. Pasalnya pada tahun 1643, VOC berusaha menawarkan perjanjian perdagangan yang bertujuan monopoli perdagangan. Namun ditolak oleh Sultan Abdul Qahar. Karena itu, Sultan Abdul Qahar mengundurkan diri dari tahtanya. Penerusnya adalah Sultan Abdul Jalil yang setuju dengan kebijakan VOC, yang berakibat VOC berhasil memonopoli perdagangan di daerah Kerajaan Jambi. Hingga terjadi perlawanan akibatnya. Sultan Sri Ingang Lolo, Raja Kerajaan Jambi saat itu, ditangkap dan diasingkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi. Dengan Sungai Batanghari sebagai pusat perdagangan, para masyarakatnya memanfaatkannya sebagai pengairan ke persawahan untuk meluaskan perdagangan hingga ke bangsa lain. Komoditas perdagangan Kerajaan Jambi adalah lada, yang dapat membuat VOC tertarik untuk melakukan perjanjian perdagangan pada Sultan Jambi saat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan agama. Agama Islam tumbuh pesat di Kerajaan Jambi pada masa pemerintahan Rangkeyo Hitam pada tahun 1500 hingga 1515, di mana pada saat itu para ulama banyak menikah dengan penduduk setempat dan mendirikan masjid di sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosialnya mengembangkan berbagai seni seperti seni ukir, seni tari, seni kriya, dan seni kerajinan berbahan dasar rotan, bambu, dan dedaunan. Sekian materi dari saya lanjutkan dengan teman saya. Kerajaan Demak. Masuknya agama Islam ke Pulau Jawa berasal dari perdagangan Kerajaan Majapahit, yang karenanya pelabuhan di Demak banyak pedagang Arab yang datang ke sana dan tinggal untuk sementara waktu. Selama orang-orang Arab tinggal di sana, mereka mulai menyebarkan ajaran agama Islam kepada penduduk daerah.
Seiring berjalannya waktu, berilah kerajaan bercorak agama Islam, yaitu Kerajaan Demak. Kondisi geografis Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berada di posisi pesisir utara Pulau Jawa di bagian tengah. Pusat pemerintahannya berada di daerah Bintara. Pusat Kerajaan Demak dikelilingi oleh beberapa sungai. Karena adanya sungai tersebut sangat mendukung pertanian di daerah tersebut. Sementara dari itu, pesisir utara Pulau Jawa atau Pelabuhan Demak sangat ramai dikunjungi oleh kapal-kapal besar yang ingin berdagang di daerah tersebut. Pelabuhan tersebut merupakan penghubung daerah di Indonesia bagian timur dan barat. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah. Negeri-negeri dari pantai utara Jawa yang sudah menganut agama Islam mengakui kedaulatan Demak. Bahkan kedudukan Demak meluas ke Sukadara atau Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Pada tahun 1512 dan 1513 di bawah pemimpinan putranya yang bernama Adipati Urus, Demak dengan kekuatan 90 buah jing dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Malaka dari kekuatan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Karena pernah menyerang ke Malaka Adipati, Unus diberi gelar Pangeran Beblonglar, pangeran yang pernah mengeblung ke utara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upaya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun upaya ini ternyata tidak berhasil. Perdagangan Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan tersirat atau penghubung daerah penghasil rempah-rempah dan memiliki sumber penghasilan pertanian yang cukup besar. Demak dalam bidang ekonomi berperan penting karena mempunyai daerah pertanian yang cukup besar dan sebagai penghasil bahkan makanan terutama beras. Selain itu perdagangan juga maju. Kehidupan agama. Kerajaan Demak merupakan penyebar agama Islam terbesar di Nusantara. Untuk kehidupan sosial budaya, kehidupan sosial Kerajaan Demak berjalan teratur. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Pajang. Yang pertama adalah kondisi geografis. Kerajaan Pajang terletak di wilayah Jawa Tengah bagian pedalaman. Karena letaknya yang strategis dan memiliki sungai, maka wilayah di sekitar Kerajaan Pajang mengalami kesuburan. Yang kedua, kehidupan politik. Raja pertama dari Kerajaan Pajang yaitu Sultan Hadiwijaya dengan nama asli Raden Mas. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya wafat. Wafatnya Sultan Hadiwijaya membuat Kerajaan Pajang mengalami kemunduran dikarenakan perebutan kekuasaan antara Arya Penggiri dengan Pangeran Benawa. Perebutan kekuasaan itu dimenangkan oleh Arya Penggiri dikarenakan umur dari Pangeran Benawa sama dengan istri Arya Penggiri. Pada tahun 1583, pada kemasan Arya Penggiri lebih menginginkan menguasai Mataram Islam daripada mensejahterakan rakyatnya. Kondisi itu pun dimanfaatkan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kekuasaannya. Pada akhirnya Arya Penggiri pun mengakui kekalahannya dan menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Benawa dan menjadikan Pangeran Benawa menjadi raja yang ketiga. Masa kekuasaan Pangeran Benawa banyak dari daerah Kerajaan Pajang yang mengundurkan dirinya. Yang ketiga ada kehidupan ekonomi. Penghasilan utama dari masyarakat Pajang yaitu di bidang pertanian. Karena itu lumbung padi di Kerajaan Pajang menjadi yang terbesar dan mengekspor beras ke negara lain dan menjadikan Sungai Begawan Solo menjadi pusat perdagangannya. Yang keempat ada kehidupan agama. Kerajaan Pajang masih terpengaruh oleh kebudayaan Islam Demak yang dibawakan oleh para wali. Yang kelima kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial dan budaya di Kerajaan Pajang sudah berbaur dengan kebudayaan Jawa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama ada kondisi geografis. Kondisi geografis di Kerajaan Mataram Islam dikelilingi oleh gunung-gunung dan pegunungan seperti Gunung Prau, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Ungaran, Gunung Lawu,
Pegunungan Serayu, Pegunungan Sewu. Di antara gunung-gunung dan pegunungan tersebut terdapat aliran sungai-sungai besar seperti Sungai Begowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian besar tanah di Kerajaan Mataram Islam terdiri atas tanah aluvial dan tanah vulkanik. Kondisi tanah di Kerajaan Mataram Islam sangat subur untuk melakukan aktivitas pertanian. Yang kedua, ada kehidupan politik. Kerajaan Mataram Islam dibangun pada abad ke-16 oleh Ki Ageng Pemanahan yang memimpin Kerajaan Mataram Islam hingga ia wafat pada tahun 1584. Setelah beliau wafat, yang menggantikan adalah putranya yang sekaligus merupakan menantu dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Panembahan Senopati. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram Islam melepaskan diri dari kekuasaan Pajang. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati tahun 1584 sampai 1601, Kerajaan Mataram Islam mengembangkan politik ekspansi. Daerah-daerah menjadi tujuan politik ekspansi Kerajaan Mataram Islam yaitu Demak, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, dan Pasuruan. Satu-satunya daerah yang gagal ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram Islam di bawah kekuasaan Panembahan Senopati adalah Surabaya. Sepeninggal Panembahan Senopati, tahtanya digantikan oleh Mas Jolang atau Sultan Hanyokroati. Sultan Hanyokroati atau Mas Jolang memimpin Kerajaan Mataram Islam sejak tahun 1601 dan pada tahun 1613 tahtanya digantikan oleh putranya yaitu Mas Rangsang yang diberi gelar sebagai Sultan Agung. Pada Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Madura mengakui kedaulatan Kerajaan Mataram Islam. Bahkan Surabaya bisa ditaklukkan pada tahun 1625. Selain itu, di Jawa Barat, kekuasaan Kerajaan Mataram Islam tertanam di Cirebon, Sumedang, dan Ukur. Sultan Agung memiliki cita-cita untuk menyatukan seluruh Jawa di bawah pimpinan Kerajaan Mataram Islam. Cita-cita tersebut berusaha ia wujudkan dengan cara melakukan penyerangan terhadap kekuasaan VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Namun sayangnya kedua serangan tersebut gagal dikarenakan VOC memiliki teknologi persenjataan dan taktik yang lebih unggul. Bahkan VOC sampai bisa menghancurkan gudang-gudang beras milik pasukan Kerajaan Mataram Islam dan menghancurkan kapal-kapal yang akan mengangkut mereka ke Batavia. Hal tersebut mengakibatkan para pasukan harus menempuh jalur darat yang menyebabkan kelelahan dan kelaparan, sehingga mudah untuk dikalahkan. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Hal tersebut menyebabkan Kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran. Setelah beliau wafat, tidak dan dapat memimpin kerajaan dengan baik. Pada tahun 1755, Kerajaan Mataram Islam berdasarkan Perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua wilayah yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Dan pada tahun 1757, berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram Islam kembali mengalami perpecahan yang menyebabkan munculnya Mangkunegaran dan Pakualaman. Yang ketiga ada kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Mataram Islam bertumpu pada sektor agraris dan sektor perdagangan. Kerajaan Mataram Islam dapat menghasilkan beras dalam jumlah yang sangat banyak. Beras merupakan komoditas utama di Kerajaan Mataram Islam. Pada abad ke-17, Kerajaan Mataram Islam disebut sebagai kerajaan penghasil beras terbesar di Indonesia. Selain pada sektor agraris, Kerajaan Mataram Islam bertumpu pada sektor perdagangan. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Kerajaan Mataram Islam. Selain beras, ada juga hasil-hasil bumi yang dijual oleh Kerajaan Mataram Islam seperti gula, kapas,
kelapa, dan palawija. Yang keempat ada kehidupan agama. Di Kerajaan Mataram Islam menerapkan nilai agama Islam yang diakulturasikan dengan kebudayaan lokal. Salah satu tokoh yang berperan mengakulturasikan kedua hal tersebut adalah Sultan Agung. Ia berusaha untuk memasukkan nilai-nilai agama Islam ke dalam tradisi Jawa. Proses dari akulturasi kedua hal tersebut dapat dilihat dalam pembuatan kalender Jawa yang menyatukan antara tahun Hijriah dengan tahun Saka. Sultan Agung juga menciptakan karya sastra gending yang menjelaskan tentang manunggaling kaula Gusti atau bersatunya Tuhan dengan manusia. Yang kelima ada kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di Kerajaan Mataram Islam menerapkan sistem masyarakat feodal. Sistem masyarakat feodal tersebut mengakibatkan munculnya struktur masyarakat baru berdasarkan penguasaan tanah. Struktur tersebut terdiri dari bendoro atau raja atau bangsawan, priai, pegawai kerajaan, dan wong cilik atau rakyat. Kebudayaan Jawa semakin berkembang di Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung. Pada masa tersebut berkembang tradisi yang disebut Grebek Maulud yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu. Selain itu, para pujangga di Kerajaan Mataram Islam juga menciptakan beberapa karya sastra seperti kitab Niti Sruti, Niti Sastra, dan Astabrata.